Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha ghairuhu wa la ma'buda ghairuhu. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan nadkhulu biha jannatahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'du. Faqala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'al hadil muhtadin wa rudalin wa la mudillin harban li a'da'ik wa silman li awliya'ik nuhibbu bi hubbika an-nas wa nu'adhi bi adawatika man khalaqaka wa 'asaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ila anqal wa yajibulan wajib fi haqqihi ing dalam haqi Allah ta'ala halimuhu luhur sapa Allah wa al-wahdaniyatu sifat wahdaniyah fi dzati ing dalam zat wa fi sifati lan ing dalam biro-biro sifat afil afalilan ing dalam biro-biro penggawean. Wa ma'nal wahdaniyati utawi maknane wahdaniyah fidzati ing dalam zat iku annaha temen satune zat iku laisat ora ono apa zat ora ono iku murakkabatan tersusun an ajzain saking biro-biro bagian muta'addidatin kang wilang-wilang. Wa makna wahdaniyati utawi maknane wahdaniyah sifati ing dalam biro-biro sifat iku annahu temen satuhune Allah iku laisa ora ono iku lahu kadue Allah apa sifatani sifat loro fa aktsara mongko luwih akeh min jinsin saking jenis wahidin kang siji. Kakudrata ini kaya kudroh loro wahagata lan kaya mengkene-mengkene kudratain. Walaisa lan ora ono iku li ghairihi kadue liyane Allah apa sifatun sifat tusyabihu kang nyerupani apa sifatahu ing sifate Allah ta'ala halimuhu luhur sapa Allah. Wa ma'na wahdaniyati utawi manane wahdaniyah fil afali ing dalam biro-biro penggawean iku annahu temen satune Allah iku laisa ora ono sapa Allah iku laisa ora ono iku li ghairi kadue liyane Allah apa fi'lun penggawean minal af'ali saking biro-biro penggawean wadiduha utawi sewalike wahdaniyah iku at-ta'addudu wa wilangan wadalilu utawi dalil ala zalika ing atase mengkono-mengkono wujubul wahdaniyah fi haqqihi ta'ala iku annahu temen satune Allah laukana lamun ono sapa Allah iku laukana lamun ono sapa Allah ono iku muta'addidan kang wewilangan lam yujad mongko ora den temu apa syai'un suwiji-wiji min hadhil makhluqati saking ikilah pira-pira makhluk. Sifat yang selanjutnya dari sifat-sifat Allah yang wajib baginya yaitu sifat wahdaniyah, yaitu sifat esa. Kalau berbicara wahdaniyah
maka kita tidak lepas dari surat Al-Ikhlas. Dalam Al-Qur'annya surat Al-Ikhlas ya, itu penuh menerangkan ketauhidan, dan induk daripada ilmu tauhid di sini adalah sifat wahdaniyah. Makanya ini lebih banyak disebutkan, lebih banyak pembahasannya, dan di Al-Qur'an juga paling banyak disebutkan. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala sifat wahdaniyah di dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Makna wahdaniyah di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala yaitu zatnya Allah tidak tersusun dari beberapa bagian. Nah, seperti kita tersusun dari tulang, darah, daging, dan sebagainya. Kalau ini yang disebut dengan kam mutasil. Atau makna wahdaniyah yaitu tidak ada zat yang menyerupai zatnya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tidak ada zat yang menyerupai zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini disebut dengan kam munfasil. Tapi yang dimaksud di sini, mana wahdah di sini adalah tidak tersusun. Kemudian makna wahdaniyah di dalam sifatnya yaitu bahwasanya Allah Ta'ala tidak berbilangan di dalam sifatnya. Maka Allah tidak mempunyai dua sifat atau lebih dari satu jenis yang sama, seperti dua kudrah, dua ilmu, dua basor, dan sebagainya. Sifat-sifat Allah ya. Kudrahnya Allah maunya ada dua. Allah punya kudrah tersusun dari kudrah dan kudrah. Ini tidak mungkin. Dari ilmi dan ilmi, dari sifat ilmu dan sifat ilmu, ini juga tidak ketemu di sini. Kemudian tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat makhluknya. Jadi tidak ada sifat yang menyerupai sifatnya Allah Ta'ala. Kalau ini yang dimaksud dengan kam munfasil ya. Kemudian makna wahdaniyah di dalam perbuatannya, dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah ya. Bagi makhluk itu tidak punya perbuatan. Kita berbuat seperti apapun, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya adalah karena Allah. Semuanya adalah fi'il atau pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi bukan berarti mana wahdaniyah di dalam af'al, di dalam perbuatan Allah itu, perbuatan Allah itu harus satu, tidak. Karena kita ketahui perbuatan Allah ya banyak, ada rozak ya, ada iroda, ada kholaq, menjadikan, dan sebagainya ya. Jadi maknanya di sini adalah semata-mata perbuatan kita semuanya sini adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjadikan sesuatu itu tidak ada yang bersekutu, tidak ada yang ikut di dalam mengerjakan pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhasil bahwasanya wahdaniyah di dalam zat, di dalam sifat, dan di dalam af'al, di dalam perbuatan ini menafikan kam yang 5, yaitu satu kam mutasil fiddat, yaitu bahwasanya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian ya. Kemudian menafikan kam munfasil fiddat, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbilangan ya. Sekiranya ada 2 Tuhan atau 3 Tuhan dan bahkan bisa lebih. Nah, keduanya dinafikan oleh wahdaniyah fiddat. Kemudian yang ketiga menafikan kam mutasil fi sifat,
yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak berbilangan di dalam sifatnya, seperti tadi dikatakan Allah mempunyai dua kudrah dari satu jenis yang sama, ya, satu sifat dari dua sifat dari jenis yang sama. Kemudian yang keempat, menafikan kamun fasil fiddat, artinya tidak ada zat yang atau tidak ada sifat yang menyerupai sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, menafikan kamun fasil fi af'al, itu bahwasanya tidak ada bagi selain Allah pekerjaan, semuanya adalah karena pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini dapat dipahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat esa dalam zat, sifat dan af'al, ya. Kita kembali ke Al-Qur'an, melihat kalau dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu satu kali baca sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Kenapa satu kali bacaan surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran itu berisi tentang hukum-hukum halal, haram, wajib, mubah, ya. Kemudian berisi tentang akhbar, berita-berita, ya, berita-berita, ada berita umat-umat terdahulu. Kemudian yang terakhir berisi dengan ketauhidan. Nah, di dalam surat Al-Ikhlas tersebut memuat satu, yaitu ketauhidan. Maka siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Kalau 3 kali sama dengan membaca satu khataman. Pahalanya, maksudnya adalah pahala, mendapatkan satu pahala khatam Al-Quran, bukan mencukupi, ya. Ada jasa, ada ijza. Kalau jasanya sama dengan khatam Al-Quran, kalau ijza belum. Jadi kalau umpamanya Arjun ingin melamar Dian dengan mahar, menikah dengan mahar khatam Al-Quran, membacakan satu khataman Al-Quran, ya, atau menghafal Al-Quran, maka harus dari awal sampai akhir, ya, tidak mencukupi. Kalau surat Al-Kafirun itu seperempat. Jadi baca 4 kali Al-Kafirun sama dengan satu khataman. Kalau Idzazul itu setengah. Baca Idzazul 2 kali sama dengan satu khataman. Kalau Yasin itu 10 khataman. Yasin 10 khataman. Oh, ini bulan puasa perbanyak Al-Quran, jangan lupa baca surat-surat tersebut, ya. Bagi Yasin, surah Yasin, lain yang lainnya. Yang lain baru juz 1, juz 2, juz 3, sudah 10 khataman. Surat Yasin. Oh, hebat. Itu gunanya orang yang ngaji dengan tidak ngaji, ya. Makanya Sayyidina Ali bisa menang perlombaan dapat menikahi Sayyidah Fatimah karena dia tahu ilmunya. 3 kali surat Al-Ikhlas sama dengan satu khataman. Datang baca 3 kali surat Al-Ikhlas, lolos karena tahu ilmunya. Yang mahal itu ilmunya. Nah, atau ketika di dalam bulan Ramadan ini, setiap malam bacalah surat ayat Al-Kursi. Ayat Kursi itu dibaca ketika malam Lailatul Qadar, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang menghatamkan Al-Quran dari awal sampai akhir di selain bulan Ramadan, ya. Nah, ini ada di Tafsir Sawi. Lawan daripada sifat wahdaniyah adalah at-ta'adud, berbilangan, ya. Allah ada 2, 3 atau 4, ya. Kemudian di sini dalilnya bahwasanya Allah bersifat wahdaniyah fi dzat. Wahdaniyah di dalam zatnya Allah adalah
Artinya Allah tidak ada kamutasil atau tidak tersusun, yaitu dalil Allah kemarin bersifat mukhalafatul lil hawadis, karena setiap dari apapun itu pasti tersusun. Ya, teh manis tersusun dari air, tersusun dari micin. Micin itu wildan. Ya, korban itu korban. Ya, makanya ditulisi micin, uyah sama gula. Kemudian dalil bahwa wahdaniyah fil sifat, di dalam sifatnya, yaitu yang dimana tidak adanya kamutasil, yakni Allah bersifat ta'adud. Ini tidak mungkin ya, Allah bersifat ta'adud di dalam zatnya, itu tidak mungkin. Saya tidak bisa diterima oleh akal. Ada kudroh, dua kudroh jadi satu, ini tidak mungkin. Dua ilmu jadi satu, tidak masuk akal, dan juga tidak ada dalilnya. Kemudian dalil bahwasanya Allah bersifat wahdaniyah, artinya tidak serupa, adanya serupa di dalam zatnya, di dalam sifatnya. Ini apabila Allah bersifat berbilangan, yakni di sana ada dua Tuhan, maka tidak akan ditemu sesuatu apapun di sini. La yujad syai' atau sebagian syai' dari makhluk-makhluk, semuanya nggak ada makhluk. Kenapa? Ya, kenapa tidak mungkin? Karena seperti ini. Kalau ada dua Tuhan, itu ada kalanya sepakat, ada kalanya berselisih. Itu pasti. Dua orang pasti kehendaknya berbeda. Apabila bersepakat, nah ini Tuhannya sepakat. Nah, sepakat. Maka tidak boleh menjadikan bersama-sama. Keduanya tidak boleh menjadikan bersama-sama. Tidak boleh. Saya jadikan, ya Allah menjadikan satu. Ini tidak boleh. Nah, karena kalau satu menjadi satu adalah hasilnya jadi satu, terus satunya lagi hasilnya satu lagi. Lah ini dua orang kok hasilnya satu. Ini tidak mungkin. Ya. Atau yang kedua, tidak boleh menjadikan bergantian. Tuhan yang pertama jadi umpamanya Tuhan pertama kepengen buat bumi, nanti Tuhan kedua setelahnya buat bumi yang kedua, maka ini tidak boleh. Tahsilul hasil, yang buat apa? Jadi dua. Ya. Nah, atau menjadikannya bersama-sama, setengahan. Kamu buat setengah, saya buat setengah. Tuhan pertama buat setengah, Tuhan kedua buat setengah. Jadilah satu bumi. Nah, ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena berarti ini butuh kepada yang lain, lemah. Bikin bumi saja harus gotong royong. Tuhan kok harus gotong royong. Nah, ini salah. Kemudian ada kalanya berbeda. Ada kalanya berbeda. Satu pengen bumi bulat, satu kepengen bumi kotak. Bumi itu bulat atau datar, ya, kotak. Ngomongnya kotak. Maka ini dua-duanya tidak boleh melangsungkan keinginannya. Kenapa? Kalau keinginannya terpenuhi keduanya, ya nggak jadi. Nggak mungkin kotak dan bulat itu jadi sama, tidak mungkin. Atau kemudian ini tadi ya, tidak boleh menjadikan dua-duanya, berarti tidak mengerjakan sama sekali. Kemudian atau kedua-duanya mengerjakan, ya ini juga tidak boleh. Atau satu mengerjakan kemudian satu tidak. Nah ini ya juga tidak boleh, karena yang tidak mengerjakan berarti otomatis lemah, kalah sama yang bisa mengerjakan. Ya,
Tuhan satu pengen bulat, Tuhan satu pengen kotak. Ya, yang jadi yang bulat berarti Tuhan satu adalah lemah. Tuhan kok lemah? Ya, tidak mungkin. Nah, jadi kalau dua Tuhan itu tidak mungkin. Rusak dunia ini. Ya. Lau kana fihima alihatun ghairullah lava sadata. Apabila di dalam bumi dan langit itu ada Tuhan selain Allah, maka akan rusak semuanya. Nah, makanya yang tidak boleh diduakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain Allah itu boleh diduakan. Ya. Jadi kalau perempuan-perempuan yang tidak ingin diduakan ini bertaubatlah. Karena yang tidak bisa diduakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Quran ada. Ya. Dan laki-laki ini yang berani menduakan ini adalah laki-laki yang insya Allah ahli surga. Karena gitu, ada cerita ini. Seorang punya istri dua, kemudian di akhirat istri pertamanya jengkel. Itu suami saya menyakiti hati saya, bawa saja ke neraka. Pas mau dibawa ke neraka, di jalan ketemu istri kedua. Itu suami saya, dia baik, sayang sama saya. Nah, malaikatnya akhirnya bawanya ke surga. Oh, kebaikan sama kejelekan kan menang yang baik-baik. Nah, dan orang yang nikah dua itu takwanya luar biasa, karena sudah tidak takut lagi kepada istri, takutnya hanya kepada Allah. Jadi Allah. Kemudian dalil bahwasanya Allah Ta'ala bersifat wahdaniyah di dalam perbuatannya. Itu kamu pasti itu sudah disebutkan tadi di depan yang dalil-dalil yang sebelumnya sama. Kemudian dalil wahdaniyah Allah di dalam af'al yang dimana tidak adanya kamun fasil, yaitu tidak adanya perbuatan selain Allah yang sama dengan perbuatan Allah. Atau seperti ini, tidak ada perbuatan yang bisa memberikan pengaruh kepada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Semuanya ini atas kehendak Allah, atas perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada setiap benda yang berpengaruh atau memberi pengaruh, itu tidak ada. Contoh, makan kenyang, itu yang api panas. Terus apa lagi? Air dingin. Nah, yang umpamanya yang membuat api menjadi panas itu siapa? Panas itu karena apa? Ya karena dibakar. Apakah api itu membakar? Panas. Apakah pisau itu memotong? Tidak ada yang beri pengaruh. Pisau itu tidak memotong, api itu tidak membakar, makan itu tidak mengenyangkan. Semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki api membakar, maka akan membakar. Kalau menghendaki pisau memotong, maka akan memotong. Kalau Allah menghendaki makan menjadi kenyang, maka akan menjadi kenyang. Nah, sini kalau ada orang beretikat meyakini bahwasanya yang membuat kenyang adalah makan, api itu membakar dengan sendirinya. Oh, jangan dekat-dekat dengan api, karena api itu bisa membakar. Bukan karena Allah lah ya. Makan, kalau nggak makan berarti tidak kenyang. Kalau kenyang pasti, kalau makan pasti kenyang. Ini bisa dikatakan kafir. Paham? Tapi kalau meyakini seperti ini, Allah yang memberi kekuatan itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Api bisa membakar karena Allah menitipkan sifat membakar kepada api. Paham? Allah menitipkan sifat membakar kepada api. Allah menitipkan sifat memberi kenyang kepada nasi.
Nah, ini dua pendapat, ada yang mengatakan kafir, tetapi yang ashah ini hanya fasik saja. Seperti jimat, ya. Ali-aline wildan sing gedene. Jarene jimat bisa menjadikan kebal, tahan bacok. Kalau meyakini bahwasanya yang bikin kebal adalah batu akik tersebut, jimat tersebut, maka dia hukumnya apa? Kafir. Tapi kalau meyakini bahwasanya Allah menitipkan sifat kuat anti bacok kepada cincin tersebut, artinya ketika cincinnya dilepas maka jadi tidak anti bacok lagi, maka ini hukumnya fasik. Kenapa? Salahnya kenapa? Karena Allah, kalau seperti ini, Allah butuh perantara. Allah ingin menjadikan wil dan tahan bacok saja, Allah harus butuh perantara, yaitu cincin. Allah ingin menjadikan orang kenyang saja, Allah harus memberi makan. Ya, berarti Allah butuh kepada perantara. Allahu somad lam yalid wa lam yulad. Nanti lantaran Allah mugi-mugi yo. Bukan kali lantaran Allah, nanti ada bab tawasul. Nah, ini Allahnya yang butuh kepada lantaran. Umumnya Allah ingin menjadikan wil dan kenyang. Caranya bagaimana? Berarti Allah harus memberikan makan dulu. Kalau langsung menjadikan kenyang bisa atau tidak? Bisa. Paham? Jadi yang meyakini bahwasanya dari zat tersebut yang memberikan pengaruh itu adalah kafir, yang Allah menitipkan sifatnya kepada tersebut itu fasik, karena Allah seolah-olah butuh kepada penterantara, tetapi masih meyakini bahwasanya kekuatan tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak dikatakan kafir, ya. Kemudian kalau yang meyakini seperti ini, yang meyakini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi menjadikan ketetapan akal antara sebab dan musabab, menjadikan sebab musabab ketetapan akal. Kalau makan mesti kenyang, tapi yang bikin kenyang siapa? Allah. Kalau api pasti membakar, tapi yang bakar Allah. Kalau ini orang bodoh, ya. Kalau yang betul itu bagaimana? Yang betul, yang selamat insya Allah adalah orang yang meyakini ketetapan sebab akibat, ya, tapi hanya hukum adi saja, bukan akli, bukan harus, hanya biasanya saja. Orang makan itu biasanya kenyang, ya. Kalau kepengen kenyang berarti makan. Paham ya? Paham. Kalau ini insya Allah yang betul. Minum ya kenyang ya. Kemudian ini sifat, ya, kita sudah membahas 6 sifat, ya. Sifat yang pertama, sifat wujud, itu namanya sifat nafsiyah, karena berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makna yang lebih dari zatnya Allah. Kemudian sifat-sifat yang 5 setelahnya, qidam, baqo, mukhalafatul hawadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah. Ini sifat salbiyah, yaitu sifat yang menafikan apa-apa yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inni astaudi'uka a'lam tanihi farbihu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunzinihi ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.